Emang iya orang Minang cakep-cakep. Kenapa ya orang Minang cakep-cakep Iya, ya? kenapa ya? Gue juga bingung ya, kenapa ya kita cakep kan? Gimana ya? Masya Allah, kasih. Enggak kayak nggak mau sombong tapi harus disombongin. Gue pernah ada cerita ya, gue baru pindah rumah waktu itu. Terus gue sholat lah di salah satu masjid terdekat. Sholat sekitar 3 hari. Tiba-tiba ada berita yang tersebar di tempat perumahan gue baru pindah. Yang itu disampaikan oleh salah satu temannya om gue. Oke. Itu ada orang mu'alaf yang jadi jemaah di sini, mu'alaf. Ih, kayaknya aku mau spill kalau aku tik deh. Masa sih? Mau lihat aku tik nggak? Jadi aku tuh bisa getar-getar gitu. Tuh. Serius? Beneran? Oke. Tuh. Masalah apa lagi yang harus gue sapuin nih, Bintang? Enggak sih, gue mau minta tolong. Gue mau casting film. Casting film? Wih, keren juga loh. Sini. Tanya Ame Senior. Nih, di sini perannya jadi bad boy yang janji sama selingkuhannya buat putusin pacarnya. Masalahnya kan gue good boy. Ajarin dong Zi. Ya elah. Kecil. Acting itu yang paling penting adalah penghayatan. Yaudah gini. Ini gue bantuin acting jadi selingkuhannya. Oke? Kita coba ya. Sayang, kamu harus percaya sama aku. Hubungan aku dan dia cuma sebatas karyawan dan bos. Sejujurnya, nggak ada cinta sama sekali di antara kita. Bohong. Setiap ada masalah, kamu selalu balik ke dia. Dia lagi. Aku ini apa? Hah? Apa aku ini? Bahkan ya, biawak ngondek yang peliharaannya kamu aja tahtanya itu lebih tinggi dari aku. Enggak, kamu harus percaya sama aku. Di dunia ini, yang penting bagi aku cuma 2. Sebastian biawak ngondekku dan kamu, masa depanku. Aku bakal tinggalin perempuan itu. Dasar prakor! Ini salah paham. Aduh, buset dah ini kuyang ini kecil tenaganya. Badak bener gede. Aduh. Tega li aja. Gue udah pungut pas masih pengangguran. Sekarang lu mau ikut gue? Bukan gitu, madam. Saya cuma bantuin Bintang doang. Gak usah alasan. Kuping gue denger sendiri. Bintang bilang mau putusin gue demi lu. Lu gue pecat. Pergi lu dari kantor gue. Bawa tuh koin gopean lu. Aduh, jangan, madam. Nanti saya makan apa, madam? Maaf. Aduh. Bintang, ini jelasin. Madam, saya bisa jelasin. Ih, Bintang, kamu jahat. Kamu tinggalin aku demi admin yang mukanya kayak kardus. Lecek lagi. Nggak mungkin dong, madam. Aku tuh tadi lagi minta tolong. Aku besok mau ikut casting sinetron. Sombong amat. Perannya jadi bad boy selingkuh. Lagian kan aslinya aku kan good boy. Mana mungkin aku berpaling dari wanita secantik kamu. Tapi bohong. Ah, kamu? Oh, kamu jadi nggak putusin aku? Kamu nggak selingkuh kan sama Zia? Ya enggak lah, biar kamu gak ngambek lagi. Kita ngedate yuk, makan sate ular. Mau? Ah, mau banget nget-nget Bintang. Mau sate ular, mau sate komodo. Ayo gas, ayo kita berangkat sekarang. Sorry Zi, ntar latihan lagi ya. Dasar bos gila. Ya Allah. Pokoknya habis ini gue gak mau lagi baik sama orang. Jadi gue yang kena. Oh. Welcome to Bongkar, di mana gue Azia Riza di sini bakalan unboxing cerita di balik paket orang-orang sampai ke akar-akarnya. Yes. Ini ada apaan lagi? Pengiriman kemana nih? Halo. Ada paket Oh iya, kirim paket. Silakan duduk. buat Madam Azia. Buat Madam. Azia. Oh, Madam jadi CEO loh di sini. Bener. Iya. Oh, Oh. kayak Cina-Cina gitu dong. Cina-Cina gitu. Teng 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 Kayak- teng 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 teng. Neng. Backsoundnya. Iya bener. Iya. Oke. Lagi kerja apa sih Bu? Ya Allah kayak orang benar Ibu. Kita kan temen TK ya? Oh iya. Iya. Berarti
Ika mana? Anur. Oh, gue Aisyah. Oh beda berarti Beda ya. TK. Pernah ngeliat lu. Oh, gimana? Pas main apa? Skipping. Heeh. Makanya lu tinggi, gue pendek kan? Iya, bisa. Ngapain sih, Bu? Aku lagi kerja ini. Ya Ini Allah. Bapak mau kirim paket kemana? Bapak ya. Ini ke Ibu paketnya. Aku? Iya. Atas nama siapa? Atas nama saya, Mak. Sadam Permana Sarjana Hukum Cum Laude. Oh, ada. Itu udah menjadi nama itu. Udah menjadi nama. Udah nasi ungu belum? Udah. Nasi ungu. Nasi ungu tuh Biasanya kalau ganti nama harus nasi ungu. Oh gitu. Nasi kuning ya? Ini beneran. Ini baru tahu. Kalau ganti nama ada ritualnya. Gue nggak ganti nama. Itu nama asli gue. Oh, itu nama asli ya? Nama asli. Dan predikatnya sih? Iya, Sadam Permana Sarjana Sadam Hukum Cum Laude. Permana Heeh. Sarjana Sarjana Hukum Hukum. Cum Laude, tolong caps lock. Oke, caps lock ya? Caps lock. Cum Laude. Cum laude. Iya. Oke. Bener. Terima kasih. Ganpres? Ganteng berprestasi. Iya. Ganteng berprestasi. Iya. Oh, panjang juga ini ya. Iya. Wow. Tenang aja, nggak akan sepanjang masalah yang ada di negara. Jangan dulu dong. Ini kan kamu mau ngirim paket kan? Iya. Mau dikirim kemana tujuannya? Saya pengiriman paketnya dari Tanjung Balai Karimun, tempat Oh, saya. Oh, ke Tanjung. Balai Karimun. Oke. Ke tempat saya. Tanjung Balai. Oh, ini ceritanya ibu tuh jadi ini emang tempat paket gitu ceritanya. Iya, Oh, ini saya kira lagi ini. kerja, Pak. Oh, iya. Tanjung Balai Karimun, emang Betul. ada apa di sana? Ada banyak. Ada tempat masa kecil saya. Oh, dari Tanjung Balai Karimun itu sebelah mana ya kalau boleh tahu? Tanjung Balai Karimun itu dekat sama Batam, dekat sama Singapura, dekat sama Malaysia, Johor. Malaysia, berarti. Makanya bercakap dia pakai bahasa Melayu Oh, sehari-hari bisa. cinggini. Oh. Iya. Tapi katanya kamu orang Minang juga ya? Iya. Beneran. Lah bisa mengecek bahasa Minang. Yolah. Oh ya, onde mande. Baka banyo. Oh, lai baik uni akabanyo ya Allah. Bapak sehat? Lai Lai sehat. sehat. Apa sehat? Enggak aduh apa dong. Coba ceritain dong nih, Sadam Permana kan terkenal banget ya lagi hits-hitsnya Masa tentang sih? yang suka bahas kasus Kasih apa? kasus apapun itu. Iya, Mas. Pokoknya yang hot-hot deh. Oh. Bukan yang hot-hot di negeri ini. Oh. Oke, coba ceritain dong. Mungkin teman-teman taunya kamu suka bahas kasus. Nah, kali ini aku pengen, mungkin adalah dikit-dikit, tapi aku lebih pengen ngulik kamu gitu loh. Ada Oke, ceritain dong sedikit tentang pengalaman masa kecil kamu di Tanjung Balai Karimun. Oke. Sadam nih orangnya bandel kah atau kocak atau yang introvert apa gimana dulu Aku kecilnya? tuh masa kecil tuh introvert banget. Kelihatan kan? Masa? Sekali Oh enggak. bener, iya. Bisa. Aku dulu tuh introvert banget. Nah, ada momen dimana waktu aku kecil, aku tuh sangat menggemaskan imut. Jadi, Ini enggak? bisa, enggak yang gitu, enggak. gitu. Imutnya yang kayak Oh gitu. diam gitu kan. Nah, Terus? banyak banget teman-teman aku yang cewek itu pada gangguin aku. Oh, gangguinnya kayak, ayo dong. Bukan, gangguinnya kayak, Sadami gemes banget gitu. Oh, karena Karena gemes, karena gemes. Jadi dulu tuh aku pendiam, suka di toel sama orang gitu-gitu. Nah, tapi aku sokul. Aku kayak, ya what's up bro, kayak. Oke. Ya. Tapi yang marah mamiku. Terus diaduin sama emak-emaknya. No, anak lu tuh ini. Yo. Kata apa emaknya teman-teman gue, marahkan aja kayak ini, marahkan aja bahasa Melayu. Oh. Marahkan aja gitu. Terus akhirnya gimana Masa ceritanya? kecil aku tuh emang terlahir emang punya genetik pinter. Oh, Gitu. Jadi- IQ berapa IQ? IQ aku ya 100 lebih lah. 100 lebih. 100 lebih. Jadi emang juara kelas dari SD. Aduh, gua dua digit doang lagi Berapa IQ-nya. tuh? 17. Terus waktu kecil tuh emang suka udah ikut lomba-lomba cerdas cermat, pidato gitu-gitu, ceramah agama gitu-gitu. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh saya Oke. jadi dai. Cari dulu. tilawah juga nggak? Enggak. Nanti Saya coba ya. bisa MTQ saya ikut. Oke, terus SMP masih ikut lomba storytelling, public speaking, SMA juga. Tapi di SMA saya tuh ikutnya lombanya lebih banyak. Jadi saya anak Olimpiade Ekonomi Sains Nasional. catat ya. Iya. Udah. Lomba cerdas cermat 4 pilar, tahu nggak yang kemarin artikulasi minus itu? Iya, Itu iya, saya iya. ikut dulu. Bapak ikut, Itu saya oke. ikut. Terus? Lomba debat Debat, ya, karya tulis, karya tulis. artikel ilmiah, fotografi, film pendek, jadi sutradara, ikut monolog juga, teater juga.
Wah, banyak. Sementara itu gue cuma main tapak gunung. Nggak apa-apa. Ini kan udah tahu nih teman-teman semua kalau kamu benar-benar segudang mereka prestasi. Paket lengkap kan? Coba sebutin dong 3 fakta unik yang orang-orang belum tahu tentang Sadam. Kita bongkar di sini. Kak, aku tuh nggak NPD gitu loh, Kak. Aduh, aku tuh nggak bisa ngomongin diri aku sendiri. Oh, gitu, nggak Tapi apa-apa. kalau ngomongin 3 fakta aku bisa. Bisa banget. Fakta yang pertama adalah saya sudah diundang ke lapor Pak. Oh, tepuk tangan dong. Oke, kedua. Fakta kedua sudah diundang Bang Raditya Dika. Raditya Dika. Fakta ketiga, saya tuh pingin banget jadi main film gitu. Main film. Iya, nggak kesampaian. Jadi pengen banget nih main film. Oke. Itu fakta, itu bisa dibilang fakta. Itu lah. keinginan berarti Iya, ya, mimpi ya. Oh, faktanya mungkin saya tuh bisa acting nangis. Oh, beneran bisa. Bener loh, nangis tuh. Iya. Udah bilang kali-kali sama kamu. Kenapa sih ya? Keluar. Keluar dong. Iya. Cepet banget loh. Kayak langsung zep gitu Iya, keluar gitu. iya. Wow. By the way, nama panjang kamu kan Sadam Permana Gunpres ya? Itu asal usulnya apa sih? Aduh, kalau ganteng mah saya nggak perlu jelasin. Ya, Sombong amat. kan Korean style Iya, banget ya ini ya. Itu apa? Itu Udah effortless. turun, effortless. Itu genetik. Genetik ya. Jadi aku nggak perlu gimana-gimana lah. Makasih buat orang tuanya. Makasih mami papi gitu. Nah, yang Karena satu kan lagi. saya orang Minang. Orang Minang kan cakep-cakep. Iya kan? Oh ya, benar. Emang iya orang Minang cakep-cakep. Kenapa ya orang ini cakep-cakep Iya, ya? kenapa ya? Gue juga bingung ya, kenapa ya kita cakep kan? Gimana ya? Masya Allah, kasih. Enggak kayak nggak mau sombong tapi harus disombongin gitu. Iya, Minang tuh bener-bener. Dan gue tuh blasteran. Oh, belasan apa tuh? Minang dan Cindo. Cindo. Udah. Oh, Cindo. Kelar. Ada udah. beneran ada Cindonya. Beneran ada Cindonya. Di mananya Jawa? Jadi bokap gua tuh dari Salatiga. Salatiga. Jadi oke. itu gua keturunan kelima dari nenek moyang gue yang dari sana lah. Sana Tionghoa. Tionghoa, ya Tiongkok, sanalah Cina, sanalah. Oh, Gua punya marga, nama marga gue Ji. 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 Heeh. Gua orang Chinese. Gitu. Chinese. Udah mix sudah. Tapi Islam ya kan? Itu dia pokoknya. Nah, itu coba gimana jelasin. Ini banyak banget yang salah kaprah nih. Muslim. Tuh, kan? Cindo Muslim. Tapi sering nggak dibilang banget. nonis? Gue pernah ada cerita ya, gue Oh. baru pindah rumah waktu itu. Terus gue sholat lah di salah satu masjid terdekat. Sholat sekitar 3 hari. Tiba-tiba ada berita yang tersebar di tempat perumahan gue baru pindah. Oh, Yang itu disampaikan oleh salah satu temannya om gue. oke. Itu ada orang mu'alaf baru jadi jemaah di sini. Mu'alaf. Kata gue mu'alaf. Lo baru ngelihat gue dong, lo ngelihat gue Orang dari mu'alaf. dulu gue Orang suka dari ikut lah. pesantren kilat. Iya. Ya. Terus gue pernah lagi ketemu orang di musola. Terus di tempat wudhu. Terus ada bapak-bapak. Dia nggak ngomong apa-apa, dia cuma ngeliatin gue terus gini. Gitu dong, Gitu dong kayak. gitu dong. Gitu. Kayak saya mau nunjuk balik bapaknya kan nggak sopan. Iya nggak sopan dong. Tunjuk-tunjukkan dong dia. Iya, nggak bapak gitu. tunjuk pakai Iya. prestasi aja kali ya. Iya, bisa. Nunjukin bakat aja kan. Bakat aja. Iya, bisa. Dance Brazil. Jadi ya gitu, gue selama ini selalu miskonsepsi, Iya. selalu dilihat sebagai bukan Islam. Ini ada foto kamu lagi lomba debat, betul? Betul. Betul. Ini di mana? Yang APBN itu bukan? Bukan. Bukan, itu ini yang- di Ponegoro Law Fair Oh, oke. Ini di pas tahun berarti pas 2022. itu sistemnya emang gimana sih kalau misalnya debat tuh biasanya? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan saya Sadam Permana selaku pembicara kedua yang pada hari ini sedang diundang oleh Azia di dalam podcastnya Bongkar, Unboxing sampai ke akar. Hari ini saya akan membahas tentang bagaimana caranya berdebat dan dalam sistem dalam perdebatan setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapatnya berdasarkan apa yang dilakukan, riset, dan dibaca. Oleh karena itu saya menyampaikan argumentasi saya terhadap suatu hal dalam waktu hanya 5 menit. Itu adalah waktu yang sangat singkat sekali, namun apabila saya sudah mengetahui apa yang ingin disampaikan, itu bisa disampaikan dengan teliti dan juga dengan amat cermat. Dan dalam hal ini pembicara tim lawan mempunyai hak untuk memberikan interupsi atau kemudian penyalaan terhadap apa yang disampaikan dan tidak apa-apa karena itu adalah hak demokrasi oleh setiap orang. Oleh karena itu saya mempunyai hak juga untuk menerima atau menolak interupsi yang disampaikan. Seperti itu. Interupsi. Tidak, terima kasih. Oke, ya ampun keren banget sih. Emang benar-benar paket lengkap guys. Masya Allah. Ini karetnya udah bukan 2 lagi spesialnya Masya nih. Allah. Udah 100 Udah kayaknya nih. 100. Nah, Oh. ini juga nih, ya kan?
Ini kamu Aduh, cumil banget. Cumil Nggak, tuh apa? itu karena itu anak murid gua. It sounds so wrong. Gua punya anak murid, gua ngajar debat di SMA 8 Jakarta. SMA yang di SMA Tebet ya? yang terbaik Tebet. salah satu se-Indonesia Keren itu. banget. gitu. Wow. Nah, gue itu ngajar debat di sana dan ini anak murid gue memenangkan lomba debat. Tepuk tangan dong guys. Ini kalau tepuk tangan kayaknya abis ini kapalan nih. Merah ya. Aduh, ini ada paket lagi nih Kak nih ya. Satu lagi, kita buka. Hup. Wow. Tuh, ada kelas saudaraku. Ini belajar bareng saudara. Sadam Permana. Oke, ini kelas kamu. Itu kelas aku. Saya membuka forum untuk bertemu dengan masyarakat, teman-teman untuk belajar bersama setiap minimal sebulan sekali. Oke, itu forumnya tuh jadi pas dateng ketemuan langsung kan? Ketemuan, tapi Oh, sekarang online tuh ini? lagi online. Oh, lagi online. Kita ngadainnya online, Oh. Zoom meeting bareng, belajar public speaking. Aku kasih materi sekitar 30 menit, 30 menit praktek dan 30 menit kita tanya jawab. Banyak banget ada yang ikut tuh mulai dari yang termuda yang aku lihat ada anak SMP, SMA, kuliah, baru lulus kerja, ada yang lagi kerja, bahkan ada ibu-ibu yang udah punya anak juga ikut kelas aku, jadi semuanya bisa. Oke, Sadam ini kan prestasinya banyak banget ya. Apa sih hal yang memicu kamu tuh punya ambisi sebesar ini, terus sampai prestasinya udah bukan segudang lagi ya, itu kayaknya sekomplek ya? Jadi kalau gue dulu motivasinya emang orang tua, karena orang tua nggak pernah maksa gue untuk kamu harus juara apa segala macam. Iya. Tapi gue selalu percaya bahwa ketika gue bisa berprestasi, orang tua itu sangat amat senang. Nggak harus, sebenarnya gue pun mungkin nggak berprestasi pun mungkin orang tua gue tetap senang melihat anaknya bisa tumbuh berkembang mandiri dan tidak mendapatkan orang lain gitu ya. Cuman mungkin itu lebih kepada hadiah yang gue berikan kepada orang tua gue gitu. Jadi gue senang banget dulu tuh ketika gue menang, orang tua gue senang, dan itu udah it's just priceless, you know, Iya, like banget, the banget. feeling of like, you know, rewarding Iya. our parents of like doing something good Iya. and like seeing them like Lagi, sobbing, crying in lagi, tears terus happily. lagi deh, guys. It's just you know, it's priceless aja. So yeah, Priceless. that's my benar Itu. bisa So that's my motivation. Motivation, oke. That is my motivation because of my parents. But for now, I would say motivasi gue untuk berprestasi adalah gue sadar sebagai anak muda kita tuh harus do something Iya, Asia. benar. Kita nggak bisa kalau Nggak bisa, cuman aduh protes deh, aduh Indonesia begini, nggak bisa. Nggak bisa. Perlu Kita aksi nyata perlu benar-benar. aksi. Dan menurut gue prestasi menjadi salah satu aksi nyata gue. Gue kalau ikut lomba gue tidak ngincar menang sih. Menang itu menurut gue bonus. Bonus. Tapi yang gue incar adalah apakah gue bisa berkembang dari lomba ini, apakah gue bisa belajar dari lomba ini, membangun relasi, menciptakan suatu dampak, dan kemudian bisa membawa Indonesia menjadi arah yang lebih baik. Itu adalah hal yang harus dilakukan Setuju oleh banget. kita semua. Oleh karena itu jangan lupa pilih saya coblos nomor 1. Nomor 1. Tapi pengen gak sih kamu coblos ngomongin coblos nih, dia yang menyerempet. Pengen gak suatu saat nanti untuk jadi Kita kembalikan kepada masyarakat. misal Kalau mau nggak? kalian merasa Sadam maju, saya maju. Ke depan 2 langkah. Dua Kalau langkah. kalian merasa udahlah nggak apa-apa, jadi pemain film aja yang terkenal, duit banyak, temenan sama Angga Yunanda, bestian sama Iqbal Ramadan, saya juga setuju itu Setuju juga. juga, karena dua-duanya bagus ya. Bagus. Oke, selain dari skill untuk menyandang nama Gunpres itu kan perlu tingkat kepercayaan diri yang tinggi ya nggak sih? Gimana caranya Sadam bisa pede? Itu gimana? Gue tuh Untuk dulu membangunnya. dibully sih. Serius? Lo pernah dibully nggak? Pernah? Atau lo tukang bully? Enggak, gue dibully SD. Beneran? Kenapa? Beneran. Kalau boleh tahu. Enggak dibully sih, lebih kayak diisengin, tapi yang geng itu terus dia ngisengin gue gitu. Oh, itu Kayak- bukannya madam melakukan lobster? Oke, Sadam, aku juga ada satu hal yang kayak keren banget gitu loh dari Sadam. Katanya kamu punya struggle di mental health, benar? Betul. Nah, aku kadang juga ngerasain itu. Hmm. Nah, aku pengen nanya sih, lebih ke pengen sharing aja sih. Gimana cara kamu buat melalui itu semua? Ih, kayaknya aku mau spill kalau aku tik deh. Masa sih? Mau lihat aku tik nggak? Jadi aku tuh bisa getar-getar gitu. Tuh, Serius? beneran. Oke. Tuh. Serius? Serius. Nah, itu Tuh. di Itu nggak dibuat-buat. Tuh. terus tadi selama ini ditahan Aku apa gimana? tahan. Aku Caranya distract. gimana? Caranya switch fokus aja. Karena susah banget loh itu. Banget. Berarti selama ini Aku berusaha untuk fokus.
dan kayak melatih fokus, melatih emosi, kontrol emosi, biar dia tidak keluar. Tapi kalau aku keluar tuh kayak gitu, biasa kalau nggak gini, terus kayak gini-gini, terus kalau nggak gini-gini gitu. Makanya yang kemarin bikin konten disabilitas itu aku marah banget. Marah banget karena merasa kayak aku merasa sedih lah gitu, banyak teman-teman disabilitas yang dikatain. Cuman balik lagi ke tadi, aku tuh sebenarnya depresi tuh karena pertama aku punya tik. Jadi aku ke dokter jiwa dan baru ada penyakit yang si depresi mayor ini. Nah sebenarnya aku depresi itu karena dari kecil tuh aku selalu merasa ditekan gitu Zi. Yang kayak itu aku kan dibully, tapi aku nggak tahu gimana cara cerita, aku nggak pernah cerita, aku takut ngomong, aku nggak punya teman untuk kayak aku keluarin, dan ya udah jadinya mendem sendiri dan jadi bom waktu gitu. berat banget. Nggak seberat beban emosional negara kalau kok, nggak seberat beban negara. Lebih jauh ya itu. Jauh. Oh sedih ya, ntar dulu bentar. Baik, oke. Butuh minum kak? Nggak, bentar Nggak dulu. apa-apa kok, nggak apa-apa. Oke, soalnya aku ngelihat banyak orang yang tik gitu, kayak dia harus olahraga dulu, misalnya mau ketemu siapa, dia olahraga dulu yang banyak, buat ketemu biar nggak ini, tapi Betul. ujung-ujungnya muncul lagi gitu. Nangis loh, bener loh dia loh. Kenapa sih? Bentar. It's okay Azia. Aduh. Iya maksudnya. It's okay, tapi aku bersyukur loh. Maksudnya aku nggak ngeliat ini sebagai kekurangan tau. Iya. Kayak aku ngeliat kayak Allah tuh baik banget sama aku, ngasih aku hal begini supaya aku tuh bisa berempati sama banyak orang. Dan aku bersyukur kayak Allah ngasih aku kayak gini, tapi aku masih bisa kontrol. Makasih. Itu tuh Coba, udah berapa kali Azia nangis di podcast ini? kali. Makasih. Pertama kali. Ya. Serius Azia. Bener-bener sorry. aja sih. Aduh. Iya nggak apa-apa, it's okay. Gue nggak terlalu sensitif. Fun fact, gue habis diundang podcast juga kemarin. Terus bintang apa narasumber juga nangis terus gue cerita. Kayak kenapa gitu. Bentar dulu. Ya Allah ya, it's okay. Nggak, maksudnya aku gampang terharu sih kalau masalah. Nanti aku cerita di belakang. Nggak apa-apa, ya aman. Oke. Sadam ini katanya juga nulis buku. Betul. Gila. Buku apa ini? Oke, jadi nanti kamu nangis lagi. Nggak, intinya. Jadi apa? judul dari bukunya Sun To Be, judulnya itu adalah Si Kurus Yang Jerawatan. Oke. Tentang struggle seorang anak kecil dari pulau kecil yang sangat kurus dan jerawatan, dibully, ditekan dan lain sebagainya, merasa kecil, merasa terpinggirkan, merasa tidak berdaya. Tapi gimana caranya si Sadam kecil ini bisa keluar dari segala macam hal-hal kegelisahan tersebut dan bisa menjadi orang yang insya Allah bisa ngasih manfaat ke banyak orang. So it's basically pengalaman aku dan beberapa hal-hal yang aku lakukan. Jadi aku nggak nge-keep. Jadi misalnya kayak banyak orang yang nanya gimana sih caranya bisa keluar. Karena kan banyak yang orang ngerasa, udahlah aku kurus, aku jerawatan, aku bodoh. Aku nggak tahu apa-apa, selesai gitu. Tapi aku memilih untuk tidak seperti itu. Ya, kita lawan. Tapi ada cara-caranya juga. Nah, cara-cara itulah step by step-nya aku tuangkan di dalam buku itu. Gitu. Jadi, buku itu sebenarnya diperuntukkan untuk teman-teman yang masih sekolah, bahkan SD. Jadi ringan banget bukunya untuk dibaca. SMP, SMA, kuliah, dan semua umur bisa membacanya. Karena akan relate sih. Keren banget sih. Kenapa lagi? Aku bakal beli sih bukunya. Makasih. Aku nggak aku kasih lah. Ini ada lagi. Katanya Sadam pernah ditolak sama cewek. Aduh, ya. Bener. Itu SMA, SMP, kuliah. Baru tahun lalu. Baru tahun lalu. Berarti udah pas jadi content creator. Sudah jadi content creator. Oh my god. Langsung aja ya, siapa? Gak kenal, dia bukan content creator. Oh, oke. Dia bukan content creator. Cuman gue ditolak, menurut gue sedih sih. Gimana ya, nggak gitu. Gue ditolak sempet yang kayak, kok bisa orang ganteng kayak gue ditolak? Berprestasi, kok ditolak? Aku bahkan ditolak 2 kali, Kak. 2 kali? Dengan orang yang sama? Iya. Kalau menurut dia katanya apa? Karena apa? Dam, aku nggak mau kehilangan kamu sebagai teman. Basi. Emang tipe ideal kamu yang kayak gimana sih? Tipe ideal aku nomor 1 pintar. Oh pinter. Gue udah mundur ya kalau itu ya.
Pinter Harapan, dalam guys. arti tuh pinter tuh dalam arti yang kayak she knows what she's doing. Oke. Kayak she's very passionate at what she's doing. Ah. Bener-bener yang kayak dia tahu apa yang mau dia lakukan. Oke. Jadi sebagai perempuan tuh dia kayak tahu aku tuh mau kayak gini. Gitu. Aku mau arah hidupku tuh seperti ini. Iya. Aku mau mencapai ini. Aku tahu gimana cara mencapai ini. Oke. Gitu. Jadi perempuan-perempuan yang tahu worth dirinya sendiri, damn. Dame sih. Damn. Dame banget ya. Damn. Oke. Baru ini kan tempat pengiriman barang ya. Ya. Ngomongin soal barang apa yang paling berharga dari seorang Sadam? Barang kayak misalnya dulu mungkin kamu ikut lomba debat, Ya. terus dapat Duitnya penghasilan kan, aku. duitnya. Terus barang pertama nih pakai hasil keringat sendiri gitu. Oke. Kebeli mobil pertama udah. Masya Enggak, Allah, Masya alhamdulillah. Allah. Enggak, tapi mobilnya buat kebutuhan. Iya, karena Kita buat kan kemana-mana, fleksibel. iya. Ada nggak tapi barang yang Sadam beli tapi ngumpet-ngumpet malah dari orang tua? Ngumpet-ngumpet? Heeh. Apa ya? Nggak ada lagi, Kak. Heeh. Paling aku suka beli barang-barang yang menurut aku oke. Apa misalnya? Misalnya apa ya? Baju Oh, misalnya. baju nggak mesti ngumpet-ngumpet dong. Tapi aku kadang bohong sama orang tua. Oh, bilangnya beli Harganya berapa? ah, Cepat 50 gitu. padahal mahal ya. Padahal 50.000. Lebih murah dong. Ya gitu doang. Cuman aku nggak pernah ngumpet-ngumpet. Enggak Anaknya ya? aku terbuka Terbuka aja. banget. Emang ada yang ngintip-ngintip, Iya. ngumpet-ngumpet, Kak? Ya suara aja terbuka kan. Iya, kan? terbuka lah buat rakyat. Iya. Kenapa sih pakai ditutup-tutupin? Barang aneh apa yang Sadam pernah beli? Barang aneh. Apa ya? Nggak, ini Enggak, aku nggak suka. tolong Aku nggak sih. suka beli barang-barang gitu juga. Aku justru sekarang decluttering. Apa tuh? Decluttering itu artinya aku barang-barang yang aku nggak butuh, Pre-love. aku kasih orang atau Kasih aku orang. pre-love. Dan aku tuh sekarang anaknya minimalis banget. Iya, aku Iya. lihat kamu desain studio kamu sendiri kan? Iya, itu Iya, minimalis itu kan. banget Jadi sih, bener-bener aku nggak lagi tuh nyimpan-nyimpan barang apa segala macam Iya. enggak. Bahkan aku bener-bener aku pilih nih baju tuh bener-bener kayak ya udah misalnya cuman 7 misalnya udah 7 7 Iya, Bisa gitu. decluttering bisa. Aku Kayaknya kalau decluttering kayak cewek gitu. susah deh. Enggak, kalau orang ganteng. Mau pakai apa aja ya? Sorry. Sorry, Kita beda. nggak gila-gila brand. Iya, Apa aja terlihat mahal. kita di mah apa aja mahal. Iya. Ini sendal Birkenstock mahal. Oke. Iya. Baju Money Alter. Oke. Local Pride. Local pride. Local Pride. Celana Besica. Local Pride Oke. juga. Nggak terlalu mahal. Kalau aku baju bongkar. Nah, terus Mahal perjuangannya. benar, celana. Celana Oyen. Oyen. Oke, berapa? Ya ampun, nggak cepet kayaknya dah. Oke, sepatu. Sepatu paling 1 komaan ya ini. Gue orang kaya. Orang kaya. Tas. Tas aku nggak suka. Kamu pakai nggak tas. gila-gila tas? Enggak. Aku nggak suka. Nggak tahu kenapa. Aku ngerasa. Tapi sorry ya kalau misalnya ada yang suka mengoleksi tas-tas branded gitu. Kalau aku mungkin satu aja cukup sih udah. Satu aja, Gucci, Belum sih. Louis Vuitton, Apa yang Dior, paling mahal sih? Dior, Apaan sih yang paling mahal? Dior. Del Fox. Gokil! Oke deh. Ini banyak banget ya yang aku bongkar-bongkar nih kayaknya hari ini. Kebanyakannya, Kak. Iya, Kak. Iya ya. Ini Iya, maaf ya, Kak. nanti Time ada I. editor namanya. Nah, itu bisa diprat-prit. GWS ya, Kakak editor. Semangat Iya, ya. Semangat ya. Oke. Itu isi toilet siapa sih nih yang nangis nih Makanya, Oh. Kakak kan tadi acting nangisnya. Enggak, Kan aku Kakak beneran aktor. loh. Kamu yang nangis. Ya Kamu yang Allah. nangis. Aduh, aku ini dulu ya, timbang dulu ya. Iya, boleh. Sesuai nggak, Pak? Iya. Ibu jangan ini ya, jangan bohong-bohongin saya ya. Ini berharga loh kalau di bangunan Ini, 0,1 aja Itu udah ngaruh udah banget ya. ngaruh banget loh Iya. di bangunan. Harganya nggak dimakrab kan, Kak? Enggak, tenang aja di Makasih sini. loh. Kita mah Jujur loh dia loh. jujur, Bongkar nih Bang paling jujur ini nggak kayak yang itu. jujur. Bahaya Berapa ini. kilo itu? Ini 21 Fahrenheit. 21. Kenapa nggak 17.450 aja? Apa itu? Rupiah. Tapi menurut kamu Iya. gimana Indonesia ke depannya?
Entah ini di bidang apapun ya, atau kamu mau ngambil bidang pendidikannya atau gimana terserah. Aku lebih tertarik ngambil pendidikan. Pendidikannya, ya kita belum bahas tadi, lupa. Untuk masalah pendidikan, aku mau semuanya bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak. Aku kemarin pergi ke Aceh, ngelihat kondisi banjir di sana, sekolah mereka hancur, Zia. Jadi banyak banget adik-adik kita yang belum bisa sekolah, mungkin sampai sekarang. Aku kemarin ke Lombok Timur, banyak banget di sana tuh ada satu desa, namanya desa Pengepung Batu. Jadi batu-batu apung itu tuh dipecahin sama anak-anak yang putus sekolah. Buat mereka dapat uang. Jadi mereka mecahin batu. Terus ada karung gede nih, itu mereka harus kumpulin batu. Tahu nggak harga per karung itu berapa? 2.000 per karung. Jadi mereka putus sekolah karena orang tuanya nggak punya biaya. Nah, sekolahnya itu gratis, tapi untuk biaya seragam, untuk biaya makan, itu tuh kurang buat mereka. Jadi orang tuanya anaknya ngebantuin orang tuanya. Jadi aku bener-bener ngerasa PR pendidikan bukan cuma di pemerintah, di kita semua. Jadi aku, kamu sebagai content creator, teman-teman semua yang nonton, harus kita mengedukasi itu dalam bentuk apapun. Iya, gitu. Jadi itu yang menjadi harapan aku, bahwa akses pendidikan harus merata ke semua orang, karena itu udah ada hak dasar, hak asasi manusia. Oke deh, maaf ya Kak, ini aku suka bongkar-bongkar ini. Iya. Jadi 5.000 boleh dibayar sekarang juga. Kakak, aku bayar pakai janji boleh nggak? Asal ditepatin. Iya, karena aku sering dapat janji tapi nggak ditepatin. Iya. Jadi aku bayar pakai Tapi janji. ditepatin janji ya. Ya udah, bayar pakai janji deh. Janjinya apa? Janji politik saya yang pertama adalah pendidikan gratis. Amin. Kesehatan gratis. Amin. BBM turun. Amin. Masyarakat sejahtera. Amin. Oke, terima kasih banyak ya Sada Permana. Makasih udah mengundang. Saya pastiin paketnya nanti nyampe ke Tanjung Balai Karimun dengan selamat. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan share-share ke semua orang yang kalian kenal di dunia ini. Buat gue cuan ya. Iya, biar gue cuan, si Madam juga cuan. Nanti perusahaan kita si bongkar ini cuan juga. Amin. Oke, thank you so much. Sada Permana. Tepuk tangan dong. Hey, let's go.